Pada masa kerajaan, wilayah Bekasi merupakan bagian dari daerah yang memiliki peran penting dalam sejarah awal Nusantara. Berdasarkan prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Tugu, Jakarta Utara, wilayah ini dahulu menjadi bagian dari Kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad ke-5 Masehi. Sungai-sungai di Bekasi seperti Sungai Citarum dan Sungai Bekasi memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat itu, terutama dalam kegiatan pertanian dan perdagangan. Prasasti Tugu juga menyebut pembangunan saluran air oleh Raja Purnawarman, yang menunjukkan kemajuan teknologi irigasi di masa tersebut. Setelah masa kejayaan Tarumanegara meredup, wilayah Bekasi masuk ke dalam pengaruh Kerajaan Sunda. Pada masa ini, Bekasi menjadi daerah agraris yang subur dan memiliki hubungan dagang dengan wilayah pesisir serta kerajaan-kerajaan lain di Jawa Barat. Banyak peninggalan arkeologis yang menunjukkan bahwa masyarakat Bekasi telah mengenal sistem pemerintahan, kepercayaan terhadap dewa-dewa Hindu dan Buddha, serta kegiatan ekonomi yang berkembang. Posisi geografis Bekasi yang strategis, di antara daerah pesisir utara dan pedalaman Jawa Barat, menjadikannya jalur penting dalam perdagangan dan perhubungan antar kerajaan. Menjelang abad ke-14, pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah Bekasi melalui jalur perdagangan dan dakwah dari pesisir utara Jawa. Proses ini menandai peralihan dari masa kerajaan bercorak Hindu-Buddha menuju masa kerajaan Islam di tanah Jawa. Meskipun tidak ada kerajaan besar yang berpusat di Bekasi, wilayah ini tetap menjadi bagian penting dalam dinamika politik dan budaya masa itu, terutama sebagai daerah penyangga antara pusat kekuasaan di Sunda dan kemudian kerajaan Demak di timur. Dengan demikian, Bekasi memiliki akar sejarah yang panjang sejak masa kerajaan hingga menjadi bagian dari perkembangan wilayah Jawa Barat modern. Nama, Bekasi, sendiri berasal dari kata Candrabaga, nama sungai yang kini dikenal sebagai Sungai Bekasi. Dalam prasasti dan naskah kuno, Candrabaga berarti air bulan, yang menggambarkan kejernihan dan keindahan sungai tersebut pada masa lampau. Seiring perkembangan waktu dan perubahan bahasa, kata Candrabaga mengalami pelafalan menjadi Bacasi, kemudian Bekasi, seperti yang dikenal sekarang. Nama ini juga menjadi simbol sejarah dan identitas masyarakat Bekasi hingga saat ini. Pada masa pemerintahan Cornelis Chastelain, seorang pejabat tinggi VOC pada akhir abad ke-17, wilayah Bekasi termasuk dalam kawasan yang berada di bawah pengaruh Batavia, sekarang Jakarta, dan menjadi bagian dari lahan pertanian serta perkebunan yang dikelola oleh Belanda. Cornelis Chastelain dikenal memiliki tanah luas yang digunakan untuk mengembangkan pertanian dan pemukiman, serta memperkenalkan sistem pengelolaan lahan yang lebih teratur. Bekasi pada masa itu menjadi daerah penyangga penting bagi Batavia karena hasil buminya, seperti padi dan kelapa, turut mendukung kebutuhan pangan kota. Kehadiran Cornelis juga meninggalkan jejak sejarah dalam perkembangan sosial dan ekonomi wilayah Bekasi, terutama dalam hal tata kelola lahan dan struktur masyarakat pada masa kolonial. Pada masa perdagangan di bawah pengaruh Cornelis Chastelain, wilayah Bekasi berkembang sebagai daerah penyangga ekonomi bagi Batavia yang dikuasai VOC. Letaknya yang strategis di jalur sungai membuat Bekasi menjadi tempat penting dalam distribusi hasil bumi, seperti padi, kelapa, dan hasil perkebunan lainnya yang dikirim ke Batavia melalui jalur air. Cornelis Chastelain memanfaatkan potensi ini dengan mengelola lahan pertanian secara sistematis dan melibatkan penduduk setempat sebagai pekerja. Aktivitas perdagangan di wilayah Bekasi pun semakin meningkat, terutama karena kedekatannya dengan pelabuhan Batavia yang menjadi pusat perdagangan internasional pada masa itu. Dengan demikian, Bekasi berperan penting sebagai wilayah agraris dan perdagangan yang menopang kehidupan ekonomi kolonial di sekitar Batavia. Kiai Haji Nur Ali bin Anwar adalah salah satu tokoh ulama dan pejuang asal Bekasi yang berperan besar dalam melawan penjajah Belanda. Sebagai pemimpin pesantren dan tokoh masyarakat, beliau tidak hanya berdakwah, tetapi juga menggerakkan santri dan rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dengan semangat jihad fisabilillah, Kiai Haji Nur Ali mendirikan pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang berperan aktif dalam berbagai pertempuran di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Keberaniannya dalam menghadapi penjajah menjadikan beliau simbol perlawanan rakyat Bekasi, sekaligus bukti bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia juga dilandasi oleh semangat keagamaan dan cinta tanah air. Kota Bekasi merupakan salah satu kota besar yang terletak di Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan DKI Jakarta di sebelah barat. Dahulu, wilayah Bekasi termasuk bagian dari daerah Kerajaan Tarumanegara yang berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Tugu di wilayah Bekasi, yang berisi tentang penggalian saluran air pada masa Raja Purnawarman. Prasasti tersebut menjadi salah satu bukti penting bahwa Bekasi sudah dikenal sejak zaman kerajaan Hindu tertua di Jawa Barat. Setelah Indonesia merdeka, Bekasi mengalami beberapa kali perubahan status pemerintahan. Awalnya,
Bekasi termasuk wilayah Kabupaten Jatinegara, lalu menjadi bagian dari Kabupaten Karawang. Namun, karena perkembangan penduduk dan pesatnya pembangunan, Bekasi kemudian ditetapkan sebagai daerah otonom sendiri pada tahun 1950 dengan nama Kabupaten Bekasi. Seiring pertumbuhan wilayah perkotaan yang semakin pesat, sebagian wilayahnya ditetapkan menjadi kota administratif Bekasi pada tahun 1982. Akhirnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996, status kota administratif Bekasi resmi ditingkatkan menjadi Kota Bekasi pada tanggal 10 Maret 1997. Sejak saat itu, Kota Bekasi berkembang pesat menjadi salah satu kota metropolitan penyangga ibu kota Jakarta. Dengan sejarah panjang sejak masa kerajaan hingga masa modern, Bekasi kini dikenal sebagai kota industri, pendidikan, dan tempat tinggal yang terus tumbuh maju, sekaligus menyimpan jejak sejarah yang kaya dan membanggakan bagi masyarakatnya.